kumpulin DP-nya dulu. Yang kayak gini kan suka bikin orang, ayo udahlah kegedean mahal, ya udah nggak usah beli rumah lah gitu kan, udah keburu JPR duluan dan down duluan kan ya. Aku biasanya nih buat brides yang lagi nonton, perhatiin bahwa upaya kita mengumpulkan DP itu biasanya membuka banyak pintu yang kita nggak nyangka. Selamat datang di Bright Story Unveiled Podcast, persembahan Bright Story. Perkenalkan, saya Twinda Rosati. Dan saya Narendra Pawaka dari Tentang Nada. Hari ini ingin bertanya, yang mana yang lebih dulu sih sebenarnya, budget atau lokasi saat ingin membeli rumah pertama? Yes, we're gonna talk about buying your first home. Brides, siap-siap kita akan ngobrol sama pakarnya. Siapakah dia, Twinda? Ini ya, sudah hadir bersama kita, udah ada Teteh Ligwina Hananto, co-founder KM Financial. Hai Teh. Hai Twinda, hai Eda. Langsung dijawab aja tuh Teh, mendingan budget dulu atau pertanyaannya? Karena itu pertanyaan semua brides atau soon to be homeowner nih Teh. Ada otak finansial aku yang sangat logis. Oke. Oh, iya. Yang tentu saja jawabannya adalah sesuai budget lah, gila. Kalau nggak mampu ya nggak bisa dong. Tapi tentu saja ada sisi emosional aku yang bilang, oh no, aku ingin tinggal di area yang aku inginkan. Ya nggak sih? Iya. Jadi ini pengalaman hidup aku ya. Pengalaman hidup aku adalah zaman dulu waktu baru jadi pengantin baru gitu, masih tinggal di rumah mertua. Aku tuh orang Bandung ya. Jadi waktu pindah ke Jakarta, sebagai orang Bandung yang dulu tinggal di rumah nenek di daerah Dago, yang rumah zaman dulu gitu, zaman Belanda. Jadi maunya di area yang kayak gitu juga. Tahu dong di Jakarta yang kayak gitu di mana? Di Menteng, guys. Wow, mahal. Jadi pertanyaan tadi tuh hit home so hard karena aku ngalamin banget. Oh oke, kita kalau ngikutin lokasi dan bentuk-bentuk rumahnya maunya di Menteng. Apakah sesuai budget? Tentu tidak, gitu ya. Akhirnya kontrakan kami yang pertama sebagai pengantin baru itu adalah di selatan Jakarta. Bukan Jakarta Selatan, selatan Jakarta. Kayak 30 km di luar kota. Akhirnya beli rumah pertama juga di situ sesuai dengan kemampuan. Cicilannya nggak terlalu besar, masih di batas sekitar 30% dari penghasilan. Baru butuh 12 tahun untuk kemudian akhirnya pindah ke area yang aku mau di budget yang kita mampu, sekarang di Jakarta Selatan. Tapi jadi ada prosesnya. Kalau pengalaman hidup aku seperti itu. Mungkin yang anak-anak sekarang nggak mau ngikutin pengalaman hidup orang zaman dulu ya. Jadi nggak mau. Pokoknya harus terjadi. Ya bukan nggak boleh, tapi berarti effortnya nggak sama. Iya. Oke, ini obrolannya akan menjadi menarik karena kalau ngomongin pengalaman, Eda sama Twinda baru 1 tahun pernikahan, sedangkan Teh Wina ini aku dengar-dengar udah 20 tahunan menikah gitu ya. Jadi kita sharing hari ini. Yeah, I thought I saw something between the two of you. Aku kan tadi nggak tahu ini kalian pasangan atau enggak, terus kemudian no, chemistry-nya beda. Thank you for noticing, Teh. Iya. Ya, antara yang setahun sama yang 20 tahun. Yes. Iya, seru ya. Oke, newbie sama yang udah lebih berpengalaman. Old married couple sebut aja old married couple. Oke, baik, old married couple. Newbie and old married couple. Oke, Teh. Pengen nanya tentang langkah pertama sebenarnya, Teh. Yang baik tuh seperti apa sih langkah pertama dalam membeli rumah pertama? Silakan Teh. Oke, yang pertama sebetulnya kita perlu survei. Jadi kalau yang aku rasakan dulu adalah semangat kan, pengen punya rumah pertama. Tapi yang aku mau sama kenyataan itu jomplang banget bedanya. Aku tuh nggak tahu rumah di Menteng harganya berapa M gitu loh. Jadi stok ya banyak cincang gitu. Jadi apa ya, apa istilahnya, ignorance gitu, nggak benar-benar blank aja, nggak tahu. Jadi bukan suatu buah kebodohan, tapi karena nggak punya pengalaman sebelumnya, jadi nggak tahu sama sekali kan. Kayak pertama kali naik sepeda kan nggak tahu caranya tuh gimana sih. Pertama kali berenang, beli rumah tuh kayak gitu juga yang aku rasain ya. Jadi aku udah punya pengalaman beli properti tuh 4 kali. Nah, yang aku rasakan adalah kita survei dulu supaya kita nggak main di atas awan sama unicorn lagi muntah pelangi.
Analogi yang lucu sekali. Iya. Ya kan, Ya. sini sis turun ke bumi, dijejak kakinya ke bumi supaya tahu, oh ternyata misalnya pengen ke area, kalau di Jakarta tuh daerah Serpong gitu ya, populer gitu ya, pergi ke sana lihat areanya kayak apa. Aku pernah sampai nginep di rumah sepupunya suamiku di Bintaro untuk tahu areanya kayak apa. Kemudian lihat-lihat di Jakarta Selatan tuh kayak apa. Waktu beli rumah yang sekarang aku tempatin, itu kita ini kan di Jakarta Selatan tuh aku di daerah Kemang, ke area yang ini kan jalan buat yang di dalam Jakarta paham ya, ada jalan TB Simatupang, itu kan ada Jakarta Selatan yang ke sebelah sana sama yang ke sebelah sini gitu kan. Nah itu harganya ternyata gapnya tuh beda banget. Jadi ketika kita survei baru kita tahu dan lihat, oh ternyata harganya segini. Oh ternyata enggak selalu harga sekian itu harus di luar kota. Waktu aku survei yang di selatan Jakarta, harga segitu, ternyata di dalam kota masih ada kok yang segitu, tapi masuk gang misalnya gitu. Nah jadi ini yang menurut aku perlu kita sadari, perlu kita pahami, survei. Kalau zaman dulu sebelum pandemi memang surveinya jalan-jalan ya, dan rumah yang sekarang nih, aku waktu itu udah ada 2 anak, sekarang anakku 3. Waktu itu udah anakku udah 3 waktu itu juga, tapi yang kecil tuh masih bayi. Nah si 2 anak yang lebih besar waktu itu udah SD dan udah ngerti banget mau tinggal di mana. Jadi ternyata mereka ikut memutuskan mau di mana. Jadi si survei ini selain membawa kita pada harganya tuh sekian, tapi juga apa ya? Ada kayak feeling untuk ini area yang aku suka, ini bentuk rumah yang aku nggak suka. Karena ternyata proses sampai ke rumah yang sekarang itu ada yang aku suka, anak-anak nggak mau, ada yang aku suka, suamiku nggak suka, yang model kayak gitu. Ada yang kamar untuk anak paling besar itu di lantai dasar, yang lain di lantai atas. Terus anak yang paling besar aku nggak mau sendirian di bawah. Model-model kayak gitu ya. Untuk yang udah nikah berapa lama, ternyata beli properti kesekian pun masih oke, kita harus cari lagi. Sehingga bayangin kalau ini pengantin baru ya, kan datang dari 2 rumah yang berbeda. Sekarang kita mau menempati rumah itu bersama. Survei ini tuh jadi kayak bawain visi kita sama-sama tuh kayak apa. And it's a lovely process to go through, ya nggak sih? Indah ya nggak sih? It's a lovely process untuk kalian. Kita nanti tinggal di sini sayang gitu. Agak ada sugarnya ya di situ ya. Mungkin kalau aku tuh nggak ngerasain Teh, karena pencarian properti pertama atau hunian pertama itu memang udah Eda lakukan jauh sebelum dia aku gitu. Jadi kamu datang-datang tinggal nunjuk-nunjuk. Ya, mending kalau nunjuk-nunjuk ya Teh, semua udah full furnish di sini. Oh no, kamu bahkan nggak boleh nunjuk-nunjuk. Jadi datang hanya membawa koper. Tapi mungkin sayang, enak juga sih kayak gitu Twin. Iya sih gitu. Jadi aku jadi berkaca lagi. Oh berarti memang kembali ke pasangannya masing-masing dan juga situasi di mana kapan kamu menikah dan di era apa kamu menikah gitu. Mungkin kalau sekarang kita nyari survei rumah pertama, cari tahu harga, oke, Menteng, kita cari aja gitu ya, search online sekarang semua benar ya. Jadi kita udah tahu, udah bisa JPR duluan, jadi nggak usah. Jadi halunya nggak kelamaan kayak aku. Iya gitu ya Teh ya. Tapi mungkin Eda sendiri waktu dulu pertimbangannya membeli hunian pertama tuh gimana? Itu di tahun 2012 waktu itu Teh, umur 21 tahun, langkah pertama. Luar biasa. Iya kan Teh? Nanti aku ceritain kenapa bisa ya. Ambisius ya. Teh, makanya itu. Emang gatel mau nikah di umur 25. Oke. Jadi sama kata Teh waktu itu langkah pertamanya adalah survei dulu. Yang aku lakukan, aku menentukan budget saat itu. Terus aku tahu metode pembayarannya seperti apa, booking fee dan DP dan lainnya. Terus aku menentukan lokasi. Jadi aku waktu itu tahapnya budget dulu baru lokasi. Tapi kalau dari Teteh tadi bagus juga ya. Survei lokasi yang diinginkan di Menteng atau nginep di Bintaro, sembari tahu harganya berapa. Itu juga seru. Kemudian sadar. Oke. Nah, sekarang ngomongin tentang habis langkah pertama, perencanaan keuangannya. Linda katanya tadi pengen curhat sama Teteh. Nah iya Teh, mungkin kan gini, Teteh sendiri udah punya pengalaman 4 kali beli properti. Artinya berarti as time goes by, kebutuhan kita terhadap ruang atau space itu menjadi semakin besar gitu. Anak pertama butuh kamar sendiri, anak kedua butuh kamar sendiri, tiba-tiba kita harus WFH gitu kan. Oh kayaknya punya studio sendiri lucu kali ya gitu. Mulai banyak permintaan istri kayaknya.
Properti itu jadi sebuah kebeman tersendiri terhadap rumah tangga. Nah itu yang pengen aku tanyain Teh. Kita pun juga nantinya pasti kan akan makin besar nih space yang kita butuhkan. Amin. Kita harus bikin nih perencanaan keuangan supaya kita nggak blunder di akhir gitu. Jangan kita udah komit, oke ya kita beli di sana. Ternyata ada aku misalnya hamil atau ternyata pekerjaan seperti apa gitu. Pasti suasananya berubah tuh Teh. Dan perencanaan keuangannya tuh gimana sih Teh? Ya, jadi ternyata memang dengan hidup itu nggak statis, hidup tuh bergerak terus, kondisi kehidupan kita berubah terus, beli propertinya juga berbeda. Aku tuh dulu sama suamiku tidak berpikir untuk beli properti 4 kali, nggak ada kita kepikiran seperti itu. Yang kita rasakan waktu itu adalah waktu punya rumah pertama di selatan Jakarta itu, this is it, inilah rumah yang kita mau gitu kan ya. Dan kita suka di rumah gitu, kita betah di rumah itu. Kemudian aku punya anak ketiga. Jadi waktu punya anak ketiga itu kondisinya adalah dengan punya bayi. Jadi waktu 2 anak yang pertama aku kondisinya ibu tidak bekerja, kemudian aku jadi dosen part time, kemudian aku baru mulai bisnis. Jadi banyak waktu untuk bisa diatur ada di rumah. Setelah bisnisnya membesar kan full time dong kerjanya. Jadi waktu punya anak ketiga itu nitipin bayi, Mas tolong pegangin dulu bayi, aku ada kerjaan cuman setengah jam. Itu bayinya baru umur 2 minggu. Perjalanan ke Jakartanya 1,5 jam, kerja setengah jam, balik lagi 1,5 jam. Jadi waktu aku pulang ke rumah, si bayi tuh gak mau minum disendokin, gak mau pakai dot karena baru 2 minggu. Dan udah merah, nangis. Terus suamiku yang, kita harus pindah rumah. Langsung gitu, udah gak ada komunikasi apapun. Jadi kebutuhan rumah ketiga ini karena rumah yang ini tuh karena ada anak yang ketiga. Dan kamarnya memang gak cukup buat 3 anak kalau yang rumah yang lama. Jadi kebutuhannya tuh kayak gitu. Begitu si kakak-kakak ini udah besar-besar, kita mulai mikir, ntar lagi kalau mereka meninggalkan rumah karena kuliah, karena kerja, karena pindah kota, ini rumah kegedean, udah mulai mikir kayak gitu. Jadi sebenarnya hari ini pun aku sama suamiku tuh bertengkar sih enggak, tapi terus tidak bersepakat soal kita habis ini mau tinggal di mana. Karena I love this house. Aku belum selesai dekorasinya kan. Lagi renov gitu kan ya, lagi pandemi. Sementara suamiku enggak, kayaknya kita harus punya apartemen deh abis ini ya. Yang cuman 2-3 kamar aja, jadi mau ngapa-ngapain tuh tinggal buka pintu udah nyampe. Terus aku yang, aku masih betah di sini, sehingga ternyata berubah terus. Nah, ini aku nggak menakut-nakutin newlyweds yang apa kita udah harus mikirin 4 properti, enggak kayak gitu ya maksudnya ya. Siap deh. Tapi jadi prosesnya terutama cara beli properti itu ada beberapa cara. Dan ini aku udah kerjain semuanya. Jadi ngerti bedanya dan tidak ada yang paling benar. Yang pertama adalah sebagian besar orang beli properti itu akan pakai KPR. Oke. Ya, nggak sanggup kita punya uang sebanyak itu untuk beli properti. Maka untuk bisa beli properti dengan KPR ada proses mengumpulkan DP-nya dulu, baru kita KPR. Nanti kita bahas itu terpisah. Tapi kemudian ada orang yang dapat rezekinya beli properti cash bertahap karena developernya menyediakan program seperti itu. Aku pernah ngalamin beli apartemen dengan cara seperti itu. Yang satu lagi adalah beli properti cash keras. Dan ini jarang ada yang bisa seperti ini. Aku pun akhirnya beli kayak gini tuh untuk tanah, tapi angkanya juga gak seberapa karena cuma tanah dan lokasinya juga di gunung gitu ya, bukan di dalam kota. Ada beberapa teman aku yang beli propertinya tuh rumah atau apartemen cash keras, benar-benar cash langsung lunas. Tapi dia punya pengalaman misalnya pernah jadi expat di luar negeri, pulang bawa uang cash, misalnya kayak gitu. Nah, jadi macam-macam tuh, bisa KPR, bisa cash bertahap. Jadi cicilan 2 tahun gitu misalnya, atau memang cash keras. Nah, kebanyakan orang itu akan belinya lewat KPR. Jadi untuk bisa proses KPR, menurut aku yang paling crucial adalah punya kebiasaan mengumpulkan DP dulu. Karena kalau kita udah punya kebiasaan mengumpulkan DP 20-30% dari penghasilan, waktu akhirnya kita berkewajiban bayar cicilan, udah ada tuh kebiasaan menyisihkan 20-30% yang selama ini ditabung, sekarang berubah jadi cicilan. Itu yang menurut aku perlu lebih banyak orang mulai pertimbangkan. Mungkin untuk yang masih muda-muda kan kebayangnya tuh menakutkan dan menyeramkan ya beli properti dan punya utang ke bank. Ini bercandaannya ya. Suamiku tuh beberapa kali kita pernah KPR tuh 2 kali. Suamiku tuh bilang gini, lebih takut tanda tangan KPR di bank daripada ijab kabul. Gitu. Ada kengerian tersendiri ya Teh. Iya kan itu tanda tangan yang, aduh ini utang untuk 15 tahun. Jadi gak takut sama aku seumur hidup. Enggak lah, gampang tinggal diatur. Itu dia bilang gitu. Tapi waktu tanda
tanda tangan KPR tuh selalu deg-degan dia. Oke. Itu komitmen yang panjang soalnya ya. Betul, Oke, Teh, aku simpulin ada KPR, ada cash keras sama cash bertahap. Mungkin ada satu lagi, ada soft loan kali ya Teh. Soft loan ke tentu orang saja tua. iya. Hai semua orang tua yang baik hati yang menyediakan soft loan pada anak-anaknya, atau ada yang kantornya nyediain soft loan. Ini aku bilang struktur rezeki ya nggak sih? Jadi nggak usah dengki gitu lihat orang, dia sih rumahnya dibeliin orang tua, rezeki dia kali gitu ya. Atau lu enak kerjanya di bank, KPR bunganya rendah banget, hampir nggak ada, kayak 2% gitu. Itu rezeki dia. Aku menyebut ini struktur rezeki. Nah, tiap orang struktur rezekinya beda-beda, ya kita syukuri yang manapun yang akhirnya jadi jalan kan. Iya betul ya, namanya rezeki kan kita nggak pernah tahu. Kadang gaji kita misalnya 10 juta, tapi rezeki kita dikasih rumah di Menteng ya kita nggak tahu. Capek sih bayar PBB-nya habis itu. itu makanya mungkin jadi ada konsekuensi lanjutan. Nah itu mungkin perencanaan keuangannya tidak berhenti sampai kita mencicil, tapi juga nanti biaya hidupnya gimana, ada bayar PBB, kemudian listriknya juga lumayan untuk rumah yang gede banget gitu kan, atau mungkin kalau misalnya memiliki apartemen nanti juga bakal ada biaya-biaya maintenance, sinking fund dan lain sebagainya. Itu juga untuk brides atau soon to be homeowner itu juga harus dipikirin yang mana yang memang cocok dengan penghasilan atau perencanaan keuangan kamu juga gitu. Siap. Nanti kita akan ke dokumen membeli rumah pertama itu ada apa aja. Tapi tadi udah masuk ke perencanaan keuangan sama info tentang rumah itu ya Teh. Ini yang pengen aku juga share. Ya. Jadi kalau aku boleh sharing, ternyata memang pola asuh keluarga itu penting ya Tunda. Maksudnya gini Teh, aku dari 13 tahun itu udah disuruh sama ibuku, Ibu Ayudhya Pasha itu untuk menabung. Karena saat itu kebetulan udah jadi guru bahasa Inggris di Kumon. Terus kata ibu, ya udah kamu nabung ya. 16 tahun akhirnya disuruh diajak-ajak punya asuransi. Terus 21 tahun sama dad, aku manggilnya dad papaku, sama ibu juga, Kak ini ada rumah bagus nih untuk investasi kamu di dekat rumah orang tua kebetulan, kamu mau nggak? Karena saat itu Teh 21 tahun, kebetulan setelah 2 tahun bekerja jadi penyiar radio, terus aku dapat acara TV musik. Nah itu kebetulan. Dan berarti udah rutin penghasilannya ya Dak? Udah rutin, jadi 21 tahun aku, oke, kita beli ya, tapi ibu sama dad bantuin aku nih, jadi aku masuk di yang cicilan bertahap, membayar tempat tinggalnya dan soft loan dari orang tua. Alhamdulillah ada privilege itu, gitu kan? Iya betul. Nah, tadi udah ngomongin soal KPR, cash sama cicilan. Nah, sekarang adalah dokumen-dokumen apa sih yang harus diketahui oleh newlyweds nih? Aku sesungguhnya tidak hafal sih, mungkin Eda lebih hafal ada dokumen apa aja. Tapi bisa bayanginnya gini, waktu kita beli properti, nggak cuman misalnya untuk KPR ya, nggak cuman DP-nya aja, kemudian ada cicilan bulanannya, kemudian ada ongkos-ongkos tambahan yang terjadi seperti pajaknya, bea balik namanya, ongkos surveinya, provisi banknya, yang artinya waktu kita pertama kali bayar DP, ternyata targetnya nggak cuma bayar DP plus cicilan pertama plus tambahan si ongkos-ongkos tadi, karena si ongkos-ongkos tadi tuh bisa sampai, ini tergantung areanya ya, bisa sampai besarannya tuh 10% dari NJOP. Nilai objek pajak dari si properti kita itu. Sementara tiap area kan beda-beda NJOP-nya ya. Ada NJOP-nya yang gak beda jauh sama harga jual propertinya, tapi ada juga yang NJOP itu jauh banget jaraknya, sehingga akhirnya ternyata jauh lebih tinggi dari 10% NJOP tersebut. Nah, kalau kita ngomongin dokumennya, aku gak hafal, tapi ada kayak PPJB ya disebutnya ya, yang artinya kayak surat perjanjian untuk belinya sebelum kemudian kita menguruskan notaris untuk dapat aktanya. Nah, si aktanya propertinya ini ada yang hak guna bangunan, ada yang sertifikat hak milik. Jadi tergantung area, tergantung status propertinya, mesti jeli juga. Jangan sampai kita punya ekspektasi yang berbeda dari propertinya. Kalau apartemen kan biasanya pakai HGB kan, strata title gitu ya kalau di luar negeri. Nah, kalau yang tanah dan rumah, disebutnya apa sih, rumah bangunan di atas tanah gitu disebutnya apa ya, ini kemudian akan membutuhkan SHM. Tidak semuanya sudah SHM ya, ada yang masih HGB. Nah, bahkan ada yang beli tanahnya masih girik. Nah, itu harus diurus dengan benar. Pokoknya urusan properti itu jangan dianggap remeh. Surat-surat seperti ini harus dibenahi dengan baik, harus kita urus dengan baik. Yang menurut aku pada saat itu prosesnya adalah KPR, cenderung bukan lebih mudah, tapi ada pihak ketiga yaitu bank yang melakukan due diligence.
Karena KPR banknya nggak bakal keluar kalau notarisnya nggak kasih green light kan. Iya. Sementara kalau kita beli properti sendiri, ke developer langsung, nggak selalu itu masalah. Tapi kalau nggak ada pihak ketiga yang memang punya legal team yang udah kerja sama-sama notaris, due diligence-nya kan jadi lebih rendah ya. Ya. Nah ini salah satu alasan kenapa aku sangat support kalau akhirnya banyak orang memilih untuk punya KPR, walaupun memang ada biaya yang harus lebih kita bayar karena bunga bank dan sebagainya, tapi ada due diligence pihak ketiga ini yang karena resiko terbesar dari beli properti itu selain ongkosnya adalah status legal tanahnya. Iya. Dan aku pernah punya pengalaman kayak gitu waktu belinya cash bertahap. Ternyata tanahnya masalah. Oke. Itu kita nggak tahu ya, ternyata tiba-tiba sengketa tanahnya, jeng-jeng. Dan nggak tahu statusnya, nggak ngerti kan, kita bukan orang hukum juga kan. Iya betul. Nah kalau Eda mungkin memang hunian pertama yang dibeli itu adalah bentuknya apartemen nih Teh. Yes. Jadi mungkin agak sedikit berbeda sama yang beli tanah. Kamu dulu gimana tuh? Kalau aku dulu di tahun 2012 ya, aku beli apartemen. Waktu itu dikasihnya hak guna bangunan, betul kata Teteh. Terus sampai saat ini ya kita harus bayar bukti pajak bumi bangunan PBB. Gitu. Jadi memang mungkin punya apartemen tuh bisa nih ya dengan harga sekian kita beli saat masih menjadi newlyweds. Tapi memang challenge-nya adalah saat kamu punya apartemen itu maintenance fee-nya lumayan, kemudian PBB-nya tiap tahun juga lumayan, belum lagi ada sinking fund kan kalau di apartemen itu ya Teh ya. Terus air dan listrik ya sesuai dengan penggunaan. Itu juga harus disesuaikan sama budget. Jadi memang harus tahu budget kamu punya berapa sebagai newlyweds, baru jalankan gitu. Maintenance-nya memang nggak bisa bohong ya. Baik apartemen maupun rumah tinggal tuh ada maintenance yang harus diperhatikan. Kayak kemarin hujan gede banget, aku langsung lihat bocor ada di mana yang kayak gitu-gitu, atau banjir keluar dari mana, saluran air di belakang tahu-tahu jebol, ada aja gitu. Sementara kalau di apartemen kan mungkin secara fisik bangunannya maintenance-nya nggak sebesar kalau rumah sendiri, tapi itu tadi ada bulanan yang harus dibayarkan kan. Betul Teh. Oke, Teh, aku pengen ke sini sebenarnya ngomongin soal nominal biaya, Teh. Aku kan waktu itu beli tempat tinggalnya apartemen itu 2012. Nah, sekarang kan udah masuk ke tahun 2021. Sepengetahuan Teteh, harga rumah pada umumnya saat ini nih buat newlyweds yang lagi dengerin, itu kisaran berapa sih, Teh? Dan rata-rata itu membeli yang harganya aku nggak hafal. Tunggu sebentar, mari kita keluarkan dulu. Oke. Soalnya kalau aku aku pernah ngitung. Ya, jadi aku pernah lihat di YouTube-nya KM Financial. Nah, itu ngobrolin tentang membeli rumah untuk pasangan baru. Nah, ya, jadi seingat aku itu bisa kayak ini hitungan kasar ya. Kalau berhasil mengumpulkan DP-nya, kebanyakan orang itu kemampuannya kalau di rata-rata beli properti yang nilainya kira-kira 30 kali dari gajinya. 30 kali dari gajinya. Itu udah KPR tuh. KPR. Jadi cicilan, jadi kita punya hitungan gini. Hitungan cicilan bulanan dengan status bunga bank yang seperti sekarang, nah itu kan berubah terus ya. Itu maksimal. Ini berlaku umum. Maksimal cicilan total, semua cicilan, dan hidup kita kan gak cuma bayar cicilan rumah dong. Ada yang punya cicilan mobil, ada yang punya cicilan lain-lain. Itu maksimal 30% dari penghasilan. Oke, maksimal. Maksimal. Biasanya saking naksirnya sama rumah, itu akan nambah dong. Jadi 35, 40 deh, habis udah naksir banget rumahnya. Atau karena rumah dan mobil, jadi gak mungkin cuma 30%, jadinya 40%. Nah, hitungan aku tuh pernah aku bikin hitungan dengan kita berhasil ngumpulin DP, dan waktu itu aku lagi acara sama perusahaan properti developer ya. Dia bikin DP-nya bisa bertahap untuk 2 tahun sebelum orangnya KPR. Nah, yang kayak gitu hitungannya waktu itu adalah dengan cicilan 5 juta sebulan bisa punya properti yang nilainya sekitar 450 juta. Berarti penghasilan keluarga ini berdua suami istri harus sekitar 15 juta untuk punya properti di angka sekitar 400-500 juta. Berarti kalau pengen punya properti yang nilainya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, kita bisa ngukur kan, oh berarti ukuran wajar dengan bunga seperti
hari ini, bunga bank seperti hari ini, itu saat ini ya hitungannya, dan ini mungkin berubah, adalah kurang lebih 30 kali dari gaji atau penghasilan berdua suami istri. Oke. Ini bukan sesuatu yang menggembirakan menurut aku, karena berarti kan harga 450 juta itu susah nyari yang di dalam kota, tapi mungkin bentuknya pun jadinya apartemen kecil kalau di dalam kota, contohnya kayak gitu. Iya, ini juga jadi ya gambaran dan tolak ukur juga ya, supaya kita agak sadar diri ya, halunya jangan kejauhan. Tolong dihitung-hitung lagi dengan baik supaya nantinya kita juga nggak berat untuk menjalani cicilan rumah itu, karena benar kita manusia pasti ntar ada cicilan mobil, belum nanti lihat ini itu ada cicilan kartu kredit, ada aja gitu ya. Nah, artinya nggak boleh ngutang kartu kredit supaya ada ruang lebih banyak buat cicilan rumah atau mobil. Terus aku sih biasanya gini, kumpulin DP-nya dulu. Yang kayak gini kan suka bikin orang, ayo udahlah kegedean mahal, ya udah nggak usah beli rumah lah gitu kan, udah keburu JPR duluan dan down duluan kan ya. Aku biasanya nih buat brides yang lagi nonton, perhatiin bahwa upaya kita mengumpulkan DP itu biasanya membuka banyak pintu yang kita nggak nyangka. Karena ketika kita punya DP, beli propertinya mungkin terdengar menakutkan, tapi ngumpulin DP doang kan cuma nabung aja gitu, nggak terlalu menakutkan. Nah, waktu jumlah DP-nya itu udah terbentuk, ada jodohnya gitu. Aku tuh percaya kalau rumah yang kita tempatin itu ada jodoh-jodohannya. Aku percaya kayak gitu, pengalaman aku kayak gitu ya. Untuk investasi beda, untuk beli tanah doang beda, tapi untuk tempat rumah kita, keluarga kita mau tinggal, itu aku percaya ada jodoh-jodohannya. Tapi lu kamu siapin dulu ngumpulin DP-nya. Makin besar kemampuan DP kita, si hitungan 30 kali gaji itu bisa kita patahkan. Karena 30 kali gaji tuh kira-kira harus gaji berapa kan gitu kan angkanya jadinya kan ya. Tapi kalau kita sama-sama udah ngumpulin DP dan ternyata bisa ngumpulin DP-nya jauh lebih besar, hitungan 30 kali gaji itu bisa dipatahkan. Jadi mungkin aja dengan penghasilan 15 juta punya properti yang jauh lebih besar daripada 500 juta karena DP-nya lebih banyak. Iya. Balik lagi ke lifestyle juga ya, harus diturunin kalau misalnya memang lagi mimpi punya rumah. Itu yang biasanya susah. Jadi tadi kan kita ngomongin tentang DP-nya. Kemudian nanti udah nih kita udah kumpulin DP, kita bisa sampai DP itu 30-50% dari harga tanah, rumah atau apartemen yang kita inginkan misalnya. Udah bisa tinggalin nih, nyicil. Kedepannya masih ada cicilan per bulan, bahkan mungkin nggak sedikit KPR yang sampai 15 tahun gitu. Nah, along the way pasti kan ada namanya hambatan cicilan. Kalau Eda dulu sempat cerita sama aku, dulu ada momennya dia sampai puasa berhari-hari. Ini pakai perjuangan ya, Da? Biasa teh 21 ditambah tahun. Momen dia sampai nggak bisa bayar tukang cukur potong rambut. Akhirnya dia potong rambut itu harus ke DPR itu loh, Teh, di bawah pohon rindang. Yang cuma 5.000 katanya. Saking pokoknya gimana caranya cicilan bulan ini nih harus terbayar gitu, ya kan? Nah, ngomongin soal hambatan itu Teh, hari gini nih hambatan-hambatan apa aja sih yang dialami oleh newlywed saat membeli rumah pertama? Apakah utang itu termasuk hambatan yang utama atau ada lagi Teh? Silakan Teh. Kalau lagi pandemi kayak gini sebenarnya bahkan mulai dari penghasilan ya. Dan ini berat kan untuk semua orang. Banyak sekali yang mengalami, aku tuh ada teman yang enggak dipecat, enggak di PHK, tapi diminta untuk cuti unpaid leave seberapa hari gitu dalam seminggu. Jadi dihitung-hitung bisa seminggu dalam sebulan. Yang artinya 25% dari gajinya hilang. Nah, ada lagi yang misalnya, istrinya sih ada pekerjaan tetap dan penghasilannya nggak berubah, tapi suaminya bisnisnya itu di event organizing, itu nggak ada kerjaan 6 bulan. Nah, yang kayak gini-gini kan jadinya menyebabkan kita kalau punya cicilan tuh akan jadi berat banget. Ada satu trainer di kantor aku di Camp Financial yang dua-duanya kerjanya tuh nggak tetap. Istrinya trainer part time di tempat aku, suaminya juga by projects kerjaannya. Tapi mereka punya simpanan yang cukup besar, bentuknya kayak dana darurat gitu. Jadi begitu pandemi, yang mereka khawatirin adalah kita mau berapa bulan nih penghasilan tiba-tiba ngedrop kayak gini. Padahal cicilan kan nggak peduli ya, cicilan harus dibayar terus pandemi nggak pandemi. Bisa negosiasi, tapi kan
kalau bisa jangan sampai dia harus berurusan sama gagal bayar rumahnya sendiri kan. Maka waktu itu mereka mengupayakan cash mana yang bisa dia cari, korek, kemudian melunasi sebagian atau seluruhnya dari KPR-nya. Ini tentu saja kalau kondisi keuangannya udah sehat. Jadi kalau kita ngomongin hambatan lagi pandemi ini terutama dari penghasilan, banyak yang berubah penghasilannya. Aku habis bikin kayak FGD sama perempuan berbisnis, itu kayak 50% dari pesertanya itu bisnisnya harus pivot, harus berubah total. Jadi penghasilannya terpengaruhi. Utang ini sangat dipengaruhi juga, terutama karena tadi yang sempat Twinda bahas, ada utang kartu kredit misalnya. Padahal harusnya kartu kredit itu harusnya lunas 100%. Yang ketiga biasanya ada di habit. Jadi pengeluaran kita tuh ada dua, ada biaya hidup, ada gaya hidup. Jadi kalau kita ngomongin channel ya, ada biaya hidup, ada gaya hidup. Biaya hidup tuh yang harus keluar. Cara kita hidup itu akan mempengaruhi si ongkos-ongkos biaya hidup. Gaya hidup tuh yang banyak gayanya deh gitu ya. Bukan nggak boleh, kalian berdua langsung ketawa gitu. Bukan nggak boleh, tapi ya pokoknya kayak kalau medical check up, semua yang aku masukin ke mulut aku akan nongol tuh di medical check up, ya kan? Jadi si financial check up tuh kayak gitu, semua yang kita keluarin dari kantong kita, dari rekening kita, itu akan nongol di financial check up-nya. Nah, biaya hidup itu adalah cara hidup. Contoh yang mudah untuk dipahami berhubungan sama rumah tempat tinggal ya. Waktu kami tinggal di selatan Jakarta, ongkos yang sangat tinggi itu adanya di transportasi. Oke. Nah, mulai dari cicilan mobil jadi harus ada 2, satu buat anak-anak sekolah, satu buat orang tuanya bergerak. Kalau suamiku pakai mobil, aku pakai taksi dong. Dan 30 km pakai taksi itu PR kan ya. Di zaman belum ada online taksi kan ya. Terus abis itu ada bensinnya, ada parkirnya. Parkir di kantor itu bayarnya tahunan, jadi harus keluarin ongkos terpisah. Maintenance-nya, servisnya, kalau mobilnya breakdown juga jadinya harus kita bayarkan servis ke bengkelnya. Itu kerasa banget. Tapi ketika tinggalnya di suburb, semua biaya hidup itu rendah. Jadi bayar sekolah, listrik, air, karena rumahnya nggak terlalu besar juga cukup rendah gitu. Begitu kita pindah ke Jakarta Selatan, si ongkos transportasi itu dropnya jauh banget. Aku sampai nggak perlu 2 mobil 1 aja sampai harus kayak gitu. Tapi si biaya sekolah berubah total. Jadi sekolah yang standarnya hampir sama, begitu masuk ke Jakarta Selatan naiknya tuh berlipat-lipat. Cicilan rumahnya tentu saja jauh lebih besar, beban listrik aja udah beda. Jadi bayar listriknya tuh bisa naik kayak 3 kali lipat gitu. Nah, jadi ketika kita bicara biaya hidup, kebiasaan kita hidup sehari-hari itu akan jadi hambatan untuk punya rumah pertama. Kebayang nggak orang yang udah biasa misalnya ya, udah biasa bisnis trip pakai business class, tahu-tahu harus naik budget airlines. Itu kan beda banget. Ya kan? Nah, ini terjadi pada hidup kita sehari-hari ketika misalnya biasa tinggal di rumah orang tua, sederhana gitu ya. Biasa tinggal di rumah orang tua, listrik mau nyala 24 jam juga orang tua nggak pernah bunyi. Begitu tinggal sendiri, pakai pulsa lagi ngejepret terus listriknya karena kita harus isi. Hai teman-teman yang listriknya tiba-tiba ngejepret jam 2 pagi, terus dalam kegelapan kita harus isi pulsa listrik, ya kan? Iya. Pengalaman hidup kayak gitu tuh akan mempengaruhi si ongkos yang ada di dalam pos-pos biaya hidup ini, dan itu akan sangat mempengaruhi kemampuan menabung kita. Nah, si kemampuan menabung ini mempengaruhi berapa besar DP yang bisa kita kumpulkan. Jadi akhirnya bukan nyuruh orang hidup menderita dan serba hemat sampai potong rambut aja harus yang 5.000, enggak ya. tapi kan ngerasain sendiri ya nggak sih? Pada saat ada ongkos yang akhirnya gue korbanin deh, ongkos yang ini gak gue keluarin demi bisa tetap bayar cicilan. Nah, hambatan kayak itu ternyata bukan sekadar hambatan yang sederhana, tapi itu bagian dari biaya hidup yang udah jadi kebiasaan kita sehari-hari gitu. Yes, Oke. Jadi itu Brights, kita udah ngebahas tentang perencanaan membeli rumah pertama, dari langkah pertama sampai worst comes to worst itu ada apa aja sama Mbak Wina. Terakhir, in simple words, Mbak, ini pesan untuk Brights yang saat ini lagi dengerin jadi nafsu makin pengen beli rumah. Apa sih pesannya untuk mereka yang lagi dengerin nih sekarang saat ingin membeli rumah pertama? Oke. Punya rumah pertama itu sesuatu yang
aku rasakan sesuatu yang a lovely process to go through. Jadi jangan berkecil hati menganggap anak muda itu akan susah untuk punya properti pertama. Mulai dari survei dulu, mulai dari ngumpulin DP dulu, dan ini harusnya buat aku ya, yang aku rasain ya, dan aku rasa ini bisa kalian praktikan juga, menjadi sebuah proses yang turut menguatkan relationship kita sama pasangan kita. Nyari rumah bareng, ngumpulin DP bareng, survei bareng, sampai akhirnya mengisi rumah bareng. Oh ya, jangan lupa, ngisi rumah itu lebih jahanam daripada beli rumahnya. Itu betul. Ya, ayo Twinda, bongkar rumahnya ya. Jangan biarkan dia mendekor rumah itu sendirian. Kamu harus marking your territory. Ini aku ngajarinnya ngaco, Aida langsung pusing. Tapi itu bener Mbak. Beli rumah terus nge-furnish itu sama kayak harga satu mobil. Asli, gak selesai-selesai. Maaf, aku udah di rumah ini 10 tahun belum selesai prosesnya. Wow. Terima kasih sudah menginspirasi aku, Teh Wina. Terima kasih juga sudah hadir di Bright Story Unveiled the podcast. Senang banget hari ini bisa ngobrol sama Teh Wina, dapat inspirasi, dapat racun, tapi juga tersadarkan dari halu aku ya. Oke, kita memang harus tahu diri. Tapi yang namanya perjuangan untuk punya rumah itu luar biasa. Yes. Tapi pada akhirnya memang perjuangan itu akan terbayarkan ketika kita sudah punya rumah untuk pulang, untuk berteduh, untuk bermain, untuk berbagi gitu ya. Ya enggak sih? Betul. Jadi untuk brides yang bermimpi untuk memiliki dan juga membeli rumah pertama, ingat kalau kata Teh Wina, it's a lovely process. Terima kasih ya Mbak Wina. Thank you, my pleasure. Terus stay tune di Instagram dan juga Spotify Bright Story untuk bisa nonton dan juga dengerin Bright Story Unveiled the podcast. Akhir kata saya Twinda Resati pamit. Dan saya Narendra Pawaka pamit. See you on the next episode. Bye.